masuk kantong mayat, Mas. Bisa masuk kantong mayat. Udah. Setelah 3 hari menyisir Sungai Bengawan Solo, petugas akhirnya berhasil menemukan 4 jenazah korban perahu terbalik 2 hari lalu. 1 dari 4 korban ditemukan 2 km dari lokasi kejadian di Desa Ngadirejo, Kecamatan Rengel, Tuban. 14 perahu karet dan 2 perahu warga diturunkan menyusuri sungai untuk mencari 5 korban hilang lainnya. Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa pagi tadi mengunjungi keluarga korban yang sudah teridentifikasi di Posko Induk SAR Gabungan di Tuban, Jawa Timur. Hovifah juga meninjau dan memantau proses pencarian korban di Sungai Bengawan Solo, lokasi terbaliknya perahu. Hovifah berharap jembatan Kanorengel yang menghubungkan Bojonegoro Tuban segera selesai dan bisa beroperasi tahun depan agar kecelakaan air dapat dihindari. Jembatan Kanorengel ini memang diharapkan menjadi opsi untuk memudahkan aksesibilitas bagi warga Tuban dan warga Bojonegoro. Nah, mudah-mudahan kata Pak Bupati ini akhir tahun ini insya Allah sudah selesai sehingga akses bagi mobilitas masyarakat dari Rengel dan Kanor atau Tuban dan Bojonegoro bisa lebih mudah, lebih aman, lebih nyaman. 2 hari lalu perahu tradisional yang mengangkut belasan penumpang di Sungai Bengawan Solo terbalik. Perahu yang melawan arus diterjang arus deras sungai kiriman dari hulu hingga membuat badan perahu miring dan akhirnya terbalik. Dari Tuban, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Sejumlah relawan PON 20 Papua di Timika, Papua menggelar demo dan membakar ban bekas di depan kantor SDM PB PON 20 Klaster Mimika. Relawan yang belum dibayar ini memblokade jalan dan membakar ban bekas. Puluhan relawan PON 20 Papua menggelar demo di depan kantor SDM PB PON 20 Klaster Mimika. Massa memblokade jalan dan membakar ban bekas sebagai bentuk kekecewaan mereka karena honor belum juga dibayarkan. Padahal janjinya honor relawan akan diproses mulai tanggal 1 hingga tanggal 5 November. Pemirsa, Komisi 1 DPR RI akan mengadakan uji kelayakan dan kepatutan bagi calon Panglima TNI, Jenderal TNI Andika Perkasa, Sabtu besok. Uji kelayakan dan kepatutan akan terbagi menjadi 2 sesi. Calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa akan menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Komisi 1 DPR RI sebagai calon tunggal Panglima TNI Sabtu besok. Andika akan menyampaikan visi dan misinya sebagai calon Panglima TNI. Selain itu akan ada tanya jawab dengan setiap fraksi yang ada di Komisi 1. Kita akan mengadakan fit dan proper test itu hari Sabtu dan besok itu sudah dimulai tahapannya, yaitu verifikasi administrasi seperti laporan pajak, LHKPN, CV, dan perlengkapan lainnya. Semuanya akan dijadwalkan untuk bisa diparipurna hari Senin. Jadi kalau misalkan bisa diparipurnakan siang, mungkin bisa dari pemerintah ada pelantikannya di hari yang sama, karena di hari itu walaupun secara administratif Bapak Panglima Hadi itu TMT pensiunnya tanggal 1 Desember, tetapi secara undang-undang kan pada hari itu dia sudah diumur 58 tahun. Jadi dengan penjadwalan tadi diharapkan tidak ada transisi yang ada jabatan pokok. Sebelumnya Presiden Joko Widodo akhirnya menunjuk Jenderal Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI. Jenderal Andika Perkasa akan menggantikan Marsikal Hadi Cahyanto yang memasuki masa pensiun. Jenderal TNI Andika Perkasa beberapa kali membuat gebrakan saat menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Di antaranya menghapus tes keperawanan calon Kowat dan membantu perubahan status kelamin mantan atlet voli Aprilia Manganang. Jenderal Andika Perkasa telah lulusan Akmil 1987 dan dalam karir militernya ia pernah memegang sejumlah jabatan
di antaranya Kadis Pen TNI Angkatan Darat, Komandan Pas Pampres, dan Pangdam 12 Tanjung Pura. Tim Liputan iNews melaporkan. Usai kunjungan kerja ke 3 negara selama sepekan, Presiden Joko Widodo tiba Jumat pagi. Presiden akan menjalani karantina mandiri di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat selama 3 hari. Pesawat kepresidenan yang membawa Presiden Jokowi dan rombongan mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Jumat pagi. Tidak seperti biasanya, kali ini kedatangan Presiden tidak disambut pejabat lantaran harus menjalankan protokol kesehatan. Pihak istana mengatakan sesuai aturan bahwa setiap WNI yang baru kembali dari perjalanan ke luar negeri wajib menjalani karantina selama 3 kali 24 jam. Rencananya, Presiden menjalani karantina mandiri di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Selama menjalani karantina, Presiden akan tinggal terpisah dari keluarganya. Ya, standar karantina sudah ada ketentuannya. Dari 5 hari menjadi 3 hari, beliau melaksanakan karantina mandiri. Aturan-aturan itu akan beliau lakukan. Karena itu beliau pada saat memimpin sidang kabinet selalu concern dengan penegakan aturan. Jadi beliau akan menjalankan itu dengan sebaik-baiknya. Selama sepekan, Presiden berkunjung ke 3 negara, diantaranya Italia untuk menghadiri KTT G20 dan menggelar pertemuan bilateral dengan beberapa pemimpin negara. Dari Italia, Presiden menghadiri KTT Pemimpin Dunia COP26 di Glasgow, Irlandia. Kunjungan kerja Jokowi ditutup dengan menggelar sejumlah pertemuan bisnis di Uni Emirat Arab dan bertemu dengan Pangeran Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Seorang ibu menangkap induk ular kobra dan anak-anaknya yang sudah berkembang biak di sebuah rumah kosong. Selengkapnya sesaat lagi, kami akan segera kembali.